Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Tapio dan bersama rekan saya yaitu Rahma dan Aisyah Zifa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akad istisna. Yaitu yang pertama, akad istisna adalah secara bahasa istisna berasal dari kata sana'a yang artinya membuat. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli atau yang disebut dengan mutasni dan penjual atau pembuat atau yang disebut juga sani. Yang kedua, jenis-jenis akad istisna. Akad istisna terbagi dua, yaitu istisna tunggal dan istisna paralel. Yang pertama, istisna tunggal adalah tunggal akad dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli yang disebut juga mustasni dan penjual atau pembuat yang disebut juga syani. Yang kedua, istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Ketiga, rukun-rukun akad istisna. Rukun akad istisna terbagi tiga, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan atau pembeli atau yang disebut dengan mutasni, dan penjual atau pembuat yang disebut juga dengan syani, yang dimana pelaku tersebut harus balik. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Ijab kabul atau serah terima ini adalah pernyataan dan ekspresi secara ridho di antara pelaku-pelaku akad, baik secara verbal maupun tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi 4 dan 5. Untuk materi 4 dan 5 menjelaskan mengenai ketentuan syariat tentang pembayaran dan ketentuan syariat mengenai barangnya. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai ketentuan syariat tentang pembayaran. Pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah sertifikat dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab si pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan ketentuan syariat barang. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, yaitu jenis, ukuran, dan mutu, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Yang ketujuh, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Bagian yang kelima, kita menjelaskan mengenai sumber hukum akad istisna. Pada dasarnya, landasan dasar syariah istisna lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Para ulama ahli fikih menetapkan bahwa istisna merupakan bagian dari syariat Islam dengan berlandaskan pada Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua yaitu hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad istisna telah dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut Hayar Ibnu Majah, yaitu
Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, murakhah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang kedua yaitu menurut hadits Tirmizi, pendamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin serikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal akad istihna. Akuntansi terkait dengan garansi. Contoh soalnya, barang yang diserahkan kualitasnya tidak sesuai dan mengakibatkan pembeli rugi sebesar 70. Jurnal yang harus dibuat. Jurnal dari penjual. Yang pertama, beban garansi terletak pada debit sebesar 70 dan kas terletak di kredit sebesar 70. Jurnal dari pembeli, kas terletak di debit sebesar 70 dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 70. Selanjutnya, kasus akad istisna tunggal. Contoh soalnya, pembelian pakaian seragam sekolah. Bank memesan pakaian seragam sebanyak 10 buah dengan nilai 2 juta rupiah kepada tukang jahit. Terjamin pembayaran. Terjamin 1, pembayaran 100.000. Terjamin 2, pembayaran 300.000. Terjamin 3, pembayaran 600.000. Dan terjamin 4, pembayaran 1 juta. Setelah lunas, barang diserahkan. Pembukuan pembayaran terjamin 1. Piutang istisna terletak di debit sebesar 100.000 dan kas di kredit sebesar 100.000. Pembayaran terjamin 2. Piutang istisna terletak di debit sebesar 300.000 dan kas di kredit sebesar 300.000. Pembayaran terjamin 3. Piutang istisna terletak di debit sebesar 600.000 dan kas di kredit sebesar 600.000. Pembayaran terjamin 4. Di piutang istisna di debit sebesar 1 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 1 juta rupiah. Penerimaan barang. Aktiva istisna di debit sebesar 2 juta rupiah dan piutang istisna di kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada kasus akad istisna paralel. Contoh soalnya, Latifah memesan perabot untuk tokonya di Plaza Medan Fair. Latifah memesan melalui Bank Syariah dengan skim istihna. Pembayaran dilakukan 3 kali terjamin. Terjamin pertama dibayar 10 juta pada tanggal 23 Mei 2015. Terjamin kedua dibayar 20 juta pada tanggal 25 Mei 2015 dan terjamin ketiga dibayar 15 juta pada tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya, bank memesan kepada produsen perabot dengan skim istihna dengan ketentuan pembayaran. Terjamin 1, tanggal 25 Mei 2015 dibayar 30 juta. Terjamin 2, tanggal 5 Juni 2015 dibayar 10 juta. Dan terjamin 3, tanggal 25 Juni 2015 2 juta. Buatlah jurnal yang diperlukan menggunakan metode akad selesai di mana barang akan diserahkan pada tanggal 28 Juni 2015. Selanjutnya, jurnal tanggal 23 Mei 2015. Kas terletak di debit sebesar 10 juta dan hutang istihna di kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 25 Mei 2015 dibayar terjamin 1 kepada supplier. Piutang istihna terletak di debit sebesar 30 juta dan kas di kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya tanggal 25 Mei penerimaan terjamin 2 dari nasabah. Kas terletak di debit sebesar 20 juta dan hutang istihna terletak di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya tanggal 5 Juni dibayar sebesar 10 juta kepada supplier. Jurnalnya, piutang istihna di debit sebesar 10 juta dan kas di kredit sebesar 10 juta. Dan selanjutnya tanggal 23 Juni diterima dari nasabah pembayaran terjamin 3 sebesar 15 juta. Kas terletak di debit sebesar 15 juta dan hutang istihna di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya tanggal 25 Juni dibayar 2 juta rupiah kepada supplier. Jurnalnya, piutang istihna di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 2 juta. Tanggal 28 diterima barang dari supplier. Jurnalnya,
aktiva istihna di debit sebesar 42 juta dan piutang istihna di kredit sebesar 42 juta. Selanjutnya tanggal 28 Juni diserahkan barang kepada nasabah. Jurnalnya, piutang istihna sebesar 45 juta di debit dan aktiva istihna di kredit sebesar 42 juta. Dan di kredit keuntungan penjual aktiva istihna sebesar 3 juta. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan tentang akad istihna. Pertanyaan pertama, bagaimana penerapan teknologi digital seperti platform e-commerce atau smart contracts dalam mengubah cara penerapan kontrak istihna di pasar global? Berikut adalah beberapa cara teknologi digital dapat mengubah praktik. Yang pertama, platform e-commerce untuk kontrak istihna. Peningkatan transparan. Platform e-commerce dapat menyediakan informasi produk, spesifikasi, harga, dan waktu pengiriman secara transparan. Yang kedua, jangkauan global. Melalui e-commerce, kontrak istihna dapat diakses oleh pembeli dan produsen di berbagai negara, memperluas pasar bagi produsen dan meningkatkan pilihan bagi pembeli. Selanjutnya, integrasi sistem pembayaran syariah. Platform dapat mengintegrasi sistem pembayaran syariah seperti escrow yang sesuai dengan prinsip istihna sehingga memastikan dana ditahan sampai barang selesai diproduksi. Yang kedua, smart contract dalam istihna. Otomasi proses kontrak. Smart contract yang berbasis blockchain dapat mengotomasi proses kontrak istihna. Kontrak dapat diprogram untuk memicu pembayaran secara otomatis setelah barang selesai dan diverifikasi sesuai spesifikasi. Selanjutnya, keamanan dan kepercayaan. Teknologi blockchain memastikan data tidak dapat diubah, sehingga menciptakan kepercayaan antara pihak yang terlibat, terutama dalam perdagangan lintas negara. Selanjutnya, pengelolaan tahapan produksi. Dalam kontrak istihna, pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap sesuai progres produksi. Smart contract dapat mengatur pembayaran berdasarkan milestone yang telah disepakati dan diverifikasi. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menyusun ketentuan-ketentuan dalam kontrak istihna agar risiko penundaan atau kegagalan produksi dapat diminimalisir? Berikut adalah langkah-langkah yang pentingnya. Yang pertama, menetapkan spesifikasi barang secara detail. Spesifikasi teknis. Cantumkan rincian mengenai jenis barang, bahan baku, ukuran, warna, desain, kualitas, dan fitur lainnya. Yang kedua, standar kualitas. Sertakan standar kualitas atau sertifikasi tertentu untuk menghindari perbedaan interpretasi tentang hasil akhir. Yang kedua, menentukan waktu penyelesaian dan pengiriman. Jangka waktu yang realistis. Tentukan batas waktu penyelesaian produksi berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kompleksitas produksi. Jadwal tahapan produksi. Jika produksi dilakukan secara bertahap, rincikan waktu penyelesaian untuk setiap tahap. Selanjutnya, ketentuan keterlambatan. Memasukkan klausul penalti atau kompensasi bagi produsen jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adalah istisna adalah merupakan akad jual beli dengan objek barang yang belum ada, tetapi akan dibuat oleh penjual sesuai dengan pesanan pembeli. Dalam akad ini, pembeli membayar sebagian atau seluruh harga barang di muka, dan penjual kemudian memproduksi barang tersebut sesuai dengan pesanan pembeli. Akad ini memiliki ketentuan yaitu pelaku pemesan harus balik, objek akadnya harus pasti atau jelas, serta serah terima atau ujab kabul. Sekian dari kami, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.